Baik, selamat Sabat bagi kita semuanya. Kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat kita dalam pembahasan pelajaran minggu ini yang kita satukan karena katanya pelajaran sekolah Sabat ini sulit ya. Tapi walaupun sulit tetap kita harus pelajari ya. Baik, kita mulai dulu dari pelajaran yang pertama minggu lalu itu, pelajaran tentang bangsa-bangsa bagian yang pertama. Yang kalau kita ringkaskan pelajaran ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di pelajaran bagian pertama itu, kita boleh melihat ada dua sumber daripada terjadinya bangsa. Yaitu yang pertama sumber dari seorang yang bernama Nimrod, yang kemudian menjadi kota Nineve, yang adalah ibu kota Asyur, lalu itu kemudian yang menjadi Babylon. Ini bisa dikatakan adalah sumber terjadinya bangsa yang kafir. Lalu yang kedua adalah sumber terjadinya bangsa yang kita sebut saja rohani, yaitu dari seorang yang bernama Abram, yang kemudian menjadi Abraham. Lalu daripadanya kemudian terjadilah yang namanya bangsa Israel. Ketika bangsa-bangsa ini kemudian bertumbuh, bangsa Israel ini, orang-orang yang dari bangsa Israel melihat kok lebih enak ya jadi bangsa Moab, jadi bangsa Amon, jadi bangsa Filistin. Apa enaknya? Mereka punya raja, sementara kita tidak punya raja. Kononnya kita punya raja, yaitu Tuhan sendiri, tapi tidak kelihatan. Jadi timbullah bangsa ini punya kerinduan untuk melihat sesuatu yang kelihatan sebagai simbol jati dirinya. Sehingga mereka kemudian menuntut adanya raja yang apa? Yang kelihatan. Dalam hal ini sebenarnya ketika Samuel berdialog dengan Tuhan bilang bukan engkau yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak. Karena Tuhan tahu bangsa ini menginginkan sesuatu yang kelihatan. Sebagaimana Thomas, dia mau sentuh, dia mau lihat sendiri. Sebagaimana juga kita mungkin. Kita senang melihat sesuatu yang real, yang kelihatan dulu baru kita apa? Baru kita percaya. Ya, pada akhirnya kita ketahui bangsa Israel diberikan raja, yaitu raja yang pertama, Raja Saul, demi untuk memuaskan hati bangsa ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa jalan yang dipilih oleh bangsa ini sudah jauh berbeda dengan jalan yang direncanakan oleh Tuhan. Menjadikan dia sendiri sebagai apa? Rajanya. Menjadikan Allah sendiri yang memerintah mereka. Sementara manusia memilih jalan yang apa? Yang berbeda. Nah, di bagian yang kedua ini, sepanjang minggu ini, kembali dasar pemikirannya sama di dalam pelajaran hari Minggu, yaitu disampaikan bahwa ada perintah yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada manusia yang pertama. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini adalah kalimat perintah, tidak boleh dilakukan. Dan kalimat perintah ini tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan sampaikan kalau engkau memakannya, maka engkau akan apa? Mati. Jadi kalimat perintah ada, jelas. Ada juga kalimat hukumannya, punishment. Kalau melanggar kalimat perintah, ada penghukumannya, yaitu mati. Ini perintah yang pertama yang diberikan kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Nah, perintah yang pertama ini dilanggar. Apa akibatnya? Perintah pertama ini dilanggar. Akibatnya adalah kematian. Tapi jadi pertanyaan, kenapa Adam dan Hawa tidak mati waktu itu? Oh ya, mereka tidak mati. Tetapi yang mati adalah domba yang disembelih untuk menutupi ketelanjangan dosa mereka. Yang mana domba ini yang melambangkan kedatangan Tuhan sebagai domba yang
sesungguhnya. Jadi kalau saja kita mau berpikir seperti bangsa-bangsa yang pertama, pelajaran di bangsa-bangsa yang pertama. Kalau saja orang Israel tetap, oke, Tuhan saja sebagai raja, maka mungkin saja sejarah dunia ini akan apa? Berubah, berbeda. Kalau saja Adam dan Hawa tetap berpikir menurut saja perintah Allah, jangan makan, oke, nggak usah makan. Maka sejarah dunia mungkin juga akan apa? Berbeda. Ya, tidak ada dosa sudah pasti. Ya. Dan kita akan hidup mungkin lebih baik dari apa hari ini. Tapi apapun itu, ini telah terjadi. Dan pelajaran pada minggu ini juga mengeksplorasi lebih dalam lagi akibat kemunculan dari apa? Bangsa-bangsa ini. Di dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 ada dua hal yang disampaikan oleh pelajaran ini kepada kita yang berakar dari dua pasal ini. Yang pertama berlandaskan pada Daniel 2, mimpi yang diterima oleh raja kafir. Dan yang kedua Daniel 7, mimpi atau penglihatan yang diterima sendiri oleh Daniel, yang kemudian dibahasakan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam Daniel pasal 2 disampaikan sejarah dunia lewat kemunculan daripada apa? Bangsa-bangsa. Yang mana kita ketahui bersama ceritanya, Raja Nebukadnezar setelah dia mengangkut keturunannya, nenek moyangnya mengangkut perkakas-perkakas bait suci Yerusalem, mereka mengangkut para tawanan, lalu dibawa ke Babylon, dari Yerusalem dibawa ke Babylon. Tiba satu saat pemerintahan Nebukadnezar, dia mendapatkan mimpi pada satu malam. Dan dari mimpinya ini menggelisahkan hatinya. Kenapa dia gelisah? Karena orang ini aneh. Dia tahu dia bermimpi, tapi dia tidak tahu apa mimpinya. Pernahkah kita seperti itu? Ya mungkin ada, mungkin tidak. Tapi diceritakan bahwa dia tahu dia bermimpi tadi malam, tapi dia tidak tahu apa arti mimpinya. Sehingga singkat cerita perlu bantuan dari orang. Lalu Daniel menyampaikan, "Tuanku, mimpi tadi malam itu mimpinya seperti ini." Daniel cerita. Ada patung tuanku. Patung ini terdiri dari beraneka macam logam. Namun logam ini degradasi dari logam yang nilainya paling tinggi sampai kemudian tidak ada artinya menjadi tanah. Logam ini terbuat dari emas untuk kepala dari patung itu. Kemudian yang kedua, logam itu berganti menjadi perak untuk dada dan lengan daripada patung tuanku. Lalu kemudian berganti lagi, bagian perut dari patung itu sudah tidak lagi dari perak, tapi dari tembaga. Lalu kemudian berganti lagi di paha, bukan lagi dari tembaga, tapi dari emas. Lalu semakin turun ke bawah, ke jari-jari kaki, bukan lagi emas yang ada di sana, tapi sudah ada percampuran emas dan tanah liat. Emas dan besi dan tanah liat. Daniel kemudian menyampaikan apa mimpi dari Nebukadnezar ini kepada Nebukadnezar sendiri. Waktu Nebukadnezar dengar itu, dia langsung diingatkan, oh ya benar, apa yang disampaikan itu apa? Benar. Betul, urut-urutannya seperti itu. Hanya memang yang menjadi rahasia di dalam hati Nebukadnezar, tapi kok bisa ya? Ini logamnya ini apa? Berbeda-beda. Saya kan hidup sekarang ini di zaman apa? Emas. Saya hidup di zaman keemasan. Tapi kok ada logam-logam yang lain di patung saya ini? Nah, untuk itulah kemudian Daniel kasih apa? Arti. Nebukadnezar, ini arti daripada apa? Simbolisasi ini. Kepala dari emas itu adalah simbol kerajaan tuanku, yaitu kerajaan Babilonia. Tetapi sesudah kerajaan tuanku akan muncul kerajaan yang baru, bagaikan logam ini yang akan beralih ke logam yang kedua, yaitu logam perak yang terdiri
dari apa? Bahu dan apa? Lengan dan dada. Yaitu munculnya kerajaan yang baru, aja kerajaan Media Persia. Yang kalau kita baca di dalam Daniel, kitab Daniel, di zaman Belsasar lah ini terjadi apa? Peralihan ya. Dari Babilonia ke Media Persia. Lalu Daniel melanjutkan, yang berikut kemudian tidak berhenti sampai di situ, masuk lagi kerajaan yang baru, yaitu kerajaan apa? Yunani, yang disimbolisasi dengan apa? Dengan tembaga. Lalu kemudian muncul lagi kerajaan yang baru, yaitu kerajaan apa? Romawi, yang disimbolisasi dengan apa? Besi. Lalu muncul lagi 10 jari-jari apa? 10 jari-jari kaki. Besi campur tanah liat, yang mana ini adalah 10 suku yang ada di daratan apa? Daratan Eropa. Yang dulu nama-namanya adalah Ostrogoth, Visigoth, Vandals, Heruli, Alemanni, dan yang lain-lain. Lalu kemudian cerita itu tidak berhenti sampai di situ. Daniel kemudian menyampaikan bahwa sesudah hal ini, maka ada batu yang perlu digarisbawahi, tanpa terungkit oleh perbuatan tangan manusia, batu ini kemudian meluncur. Ketika batu ini meluncur, batu ini kemudian menerpa apa? Kaki. Lalu ini membuat hancurlah patung itu dari ujung kepala sampai ujung apa? Ujung kaki. Bahkan sisa-sisanya pun tidak ada. Dan Daniel menyampaikan bahwa ini adalah kerajaan apa? Kerajaan Tuhan atau kedatangan Tuhan untuk membumi hanguskan semua apa? Semua bangsa-bangsa. Ini yang disampaikan oleh Daniel di dalam Daniel pasal 2. Di mana kalau kita melihat dari sejarah dunia ini, apa yang dinubuatkan oleh Daniel ini, sejarah dunia ini membuktikan itu terjadi. Kemunculan bangsa-bangsa itu jelas terjadi. Dari tahun sekian muncul penguasa dunia bangsa ini, berganti ke bangsa ini, berganti ke bangsa ini, bahkan sampai dengan sekarang ini. Suku-suku yang ada di Eropa itu tetap saja hanya berganti nama, Alemanni jadi Jerman, Anglo-Saxon jadi Inggris, dan yang lain-lain, Franks jadi Prancis, dan yang lain-lain. Dan ada 3 yang tercabut. Jadi kalau kita melihat sejarah dunia ini, betul-betul sudah tertampak dari patung yang disampaikan dalam mimpi Daniel ini. Dan yang menakjubkan adalah apa yang dinubuatkan itu, sejarah dunia ini membuktikan itu apa? Itu terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun dirasa tidak cukup. Kalau tadi penglihatannya dari raja kafir, maka rasanya perlu ada juga penglihatan yang lain. Dalam hal ini Daniel pasal 7, ini adalah penglihatan yang datang sendiri kepada apa? Datang sendiri kepada Daniel. Kalau saudara baca Daniel pasal 7, sama saja sebenarnya, tetapi mediumnya berbeda. Kalau tadi Daniel pasal 2 menggunakan simbolisasi atau medianya adalah logam, mulai dari emas, perak, tembaga, besi, maka di Daniel pasal 7, mediumnya berganti untuk melambangkan kemunculan bangsa-bangsa ini. Mediumnya menjadi hewan. Artinya, dari medium tidak bergerak menjadi medium yang apa? Bergerak dan kelihatan, bisa diidentifikasi gerak-geriknya. Berarti Tuhan ingin menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih spesifik lagi. Jadi Tuhan ketika memberikan petunjuk kepada kita, tidak memberikan petunjuk samar-samar, tapi Dia selalu memberikan dengan terbuka. Ini petunjuknya. Ini sejarah dunia. Daniel pasal 7, binatang yang pertama adalah singa yang bersayap Raja Wali. Ini adalah simbolisasi daripada logam emas. Kerajaannya sama, Babylon. Kemudian dia berpindah ke binatang yang kedua, yaitu binatang apa? Beruang, yang simbolisasinya sama dengan Media Persia yang disimbolkan di Daniel 2 dengan perak, logam perak. Dan binatang yang ketiga di Daniel pasal 7 adalah macan tutul,
Macan tutul ini simbolisasi dari di Daniel pasal 2 perut, ya. Ini adalah simbol dari Yunani atau tembaga, di mana kenapa digunakan macan tutul? Karena ini melambangkan pemimpin daripada negara ini atau kerajaan ini Yunani yang betul-betul sangat tajam ketika memimpin, yaitu Jenderal Alexander the Great. Dia mati di usia sangat muda karena dia berperang terus untuk menguasai dunia ini di waktu itu. Dan binatang yang keempat yang dituliskan di dalam Daniel 7 ini adalah binatang yang tidak diidentifikasi namanya. Jadi tidak ada binatang yang dapat dipikirkan oleh manusia, oh ini binatang ini, tidak ada. Yang ada hanyalah binatang ini menakutkan, sangat membahayakan binatang ini. Dan itu adalah sama dengan yang besi yang ada di Daniel 2 yang adalah kerajaan Romawi. Kita ketahui bersama bahwa kekerasannya kerajaan ini di masa ini, zaman yang begitu keras ini, tercermin kerasnya besi, menakutkannya binatang ini, tercermin lewat apa? Kematiannya juru selamat kita. Yesus mati di zaman apa? Di zaman Romawi, kerajaan apa? Romawi. Betapa kejamnya zaman ini, betapa kerasnya besi itu tercermin dari matinya Yesus di zaman apa? Di zaman itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dituliskan di Daniel pasal 2 sama dengan apa yang dituliskan di Daniel pasal 7. Hanya kemudian dari binatang-binatang ini muncul 10 tanduk. Lalu kemudian muncul 1 tanduk. Lalu kemudian kerajaan batu itu disimbolkan dengan tua-tua yang lanjut usia. Tua-tua yang akan menghakimi, ada penghakiman yang akan terjadi. Dan itu adalah gambaran daripada kerajaan batu yang akan datang setelah itu. Nah, untuk memahami penghakiman, untuk memahami bagaimana kemunculan tanduk kecil itu, pelajaran sekolah sahabat ini membawa kita kepada Daniel 12 dan Daniel 13 yang di dalam pelajaran ini digambarkan dengan judul antara bumi dan laut dan bernubuat lagi. Di dalam Daniel 12 dan 13 ada seorang malaikat, dia berdiri di antara laut dan darat. Artinya malaikat ini penguasa antara laut dan daratan. Dan dia pegang buku yang kecil yang oleh pelajaran kita diidentifikasikan ini adalah buku yang termeterai, buku yang tertutup, buku yang terkunci, yang pada akhir zaman itu akan dipelajari oleh orang. Itu adalah buku apa? Itu adalah buku Daniel yang kemudian terbuka, yang saat ini kita bisa pelajari, kita bisa tahu maknanya, tahu artinya. Buku ini terbuka dan terbaca oleh semua orang. Dan disampaikan bahwa malaikat ini, dia berdiri di antara laut dan dia berdiri di antara apa? Darat. Kaki satunya di darat, kaki satunya di laut. Ini merupakan gambaran daripada kekuatan yang muncul di atas dunia ini. Yaitu kekuatan yang muncul dari daratan, itulah simbol kemunculan benua yang baru. Ketika Martin Luther melakukan kegiatan reformasi di Wittenberg, dia mendalilkan dalil-dalil reformasi. Kemudian reformasi itu berkembang. Di saat yang hampir bersamaan kemudian banyak orang eksplorasi ke dunia ini. Salah satu eksplorasi yang dilakukan adalah menuju ke tempat yang baru. Sebenarnya mereka ingin mematahkan satu teori bahwa di ujung sana itu bumi ini bentuknya datar. Di ujung sana nanti kita akan apa? Jatuh. Itu teori yang berkembang. Tetapi oleh pelaut-pelaut yang ulung ini, mereka menuju ke berbagai pelosok di dunia ini. Dan tibalah satu kapal di satu tempat daratan yang baru yang disebut daratan ini adalah daratan Americano. Americano adalah nama dari kapten kapal yang tiba lebih dulu di tempat itu di bawah ekspedisi tentunya Christopher Columbus. Ekspedisinya Christopher Columbus
tapi kapal yang pertama kali menginjakan kaki di benua yang baru ini, kapal yang dikapteni oleh seorang yang bernama Americano. Itulah sebabnya benua ini dinamakan Amerika. Ketika tiba di sana, inilah awal kemunculan daripada apa? Daripada nubuatan munculnya benua yang baru, yang di dalam gereja kita menafsirkan itu sebagai itulah Amerika Serikat, yaitu kita sebut dengan bahasa yang lain Protestan murtad. Artinya melakukan protes itu melakukan perbaikan, tetapi pada ujungnya yang melakukan perbaikan ini justru apa? Justru kemudian melenceng dari apa yang diperbaiki. Lalu kemudian laut adalah simbolisasi bangsa-bangsa, di mana kemudian muncul satu kekuatan besar di sana, yang mana kekuatan ini yang disimbolkan di dalam Daniel ini sebagai tanduk apa? Tanduk kecil. Itulah yang sekarang ini ramai diperbincangkan. Di mana di dalam nubuatan yang dipakai oleh gereja kita satu waktu bahwa tanduk kecil ini, binatang yang keluar dari dalam laut ini akan bekerja sama dengan binatang yang keluar dari dalam apa? Bumi. Bahkan ada kuasa yang akan diberikan sehingga akan menyatukan dunia ini di dalam satu sistem apa? Pemerintahan. Apakah itu mungkin akan terjadi? Ya, kebebasan berpikir, ada yang bilang mungkin, ada yang bilang tidak mungkin. Tetapi sejarah mencatat bahwa pernah di suatu waktu ada usaha untuk menyatukan 10 jari-jari kaki ini, yaitu usaha untuk menyatukan secara ekonomi bangsa-bangsa di Eropa dengan penyatuan mata uang euro. Tetapi sampai di waktu itu ternyata mata uang di daratan Eropa ini tidak bisa disatukan. Tetap ada mata uang euro, namun tetap juga ada negara-negara yang menggunakan mata uang pound sterling seperti Inggris, Irlandia, dan negara-negara kecil lainnya. Jadi tidak bisa disatukan. Jadi sejarah telah membuktikan bahwa yang sepertinya mungkin, kalau Alkitab sudah bilang tidak akan bersatu ini antara besi dan tanah liat, ya itu pasti tidak akan apa? Tidak akan bersatu. Sepertinya tidak mungkin akan terjadi suatu unifikasi. Sekarang ini ekonomi sepertinya di bawah satu komando. Dan ketika dilakukan pajak, satu negara adik kuasa berkuasa, pajaknya harus sekian. Semua negara tunduk. Tetapi masih ada yang melawan. Masih ada yang melawan. Tapi apakah tetap akan demikian? Walaupun kita lihat yang melawan lebih tinggi lagi perdagangannya. Tapi apakah tetap akan demikian? Ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas nubuatan sudah bilang bahwa ini akan terjadi apa? Unifikasi yang berujung kepada penerapan yang namanya undang-undang hari apa? Hari Minggu. Nah, semua ini saudara-saudara sekalian dituliskan kepada kita pelajari untuk menjadi satu kekuatan bagi kita. Yang mana kalau bagi saya secara pribadi, saya mendapati paling tidak satu saja pelajaran dari pelajaran bangsa-bangsa bagian yang kedua ini, yaitu kita yang hidup di sekarang ini 2025, kita harus percaya, karena percaya dengan nubuatan ini bahwa setelah jari-jari kaki itu ada kerajaan apa? Batu. Kerajaan Tuhan akan datang. Kita harus percaya ini. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikan, sejarah sudah memvalidasi bahwa nubuatan itu terjadi. Kerajaan-kerajaan yang dinubuatkan itu berganti, silih berganti sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada keraguan bagi kita, entah kita masih hidup atau nanti kita sudah meninggal, sebelum kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Karena kita sudah melihat ke belakang bahwa apa yang dinubuatkan sudah tervalidasi oleh sejarah daripada apa? Dunia ini. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang, Tuhan sudah tidak mau datang kali ya. Sudah terlalu lama menunggu. Ya. Mana pikiran-pikiran seperti ini akan dibuang jauh-jauh dan kita akan semakin diteguhkan dengan pelajaran ini. Bahwa apa yang dinubuatkan itu pasti akan apa? Itu pasti akan terjadi. Atau di sisi yang lain, jangan juga kita menjadi orang Advent yang
Ketakutannya itu tiba-tiba ketika ada orang bicara soal nubuatan menjadi takut dia dan setia sekali. Jangan juga seperti itu. Kesetiaan kita ini harus tetap konstan, bukan karena ketakutan terhadap sesuatu. Kesetiaan itu harus tetap konstan. Karena kita sudah belajar semuanya ini. Kita sudah baca buku kemenangan akhir. Kita sudah renungkan itu bahwa ini, habis ini akan terjadi ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk kita setia kepada apa? Kepada Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan adalah, ayat hafalan kita, diamlah. Ya. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Ada dua kalimat perintah di sini. Yang pertama diamlah, dan yang kedua tinggikanlah. Diam artinya menerima, mengamati, menerima keadaan yang terjadi ini, mempersiapkan diri bahwa kalau memang itu akan terjadi, kita siap untuk menghadapi hal tersebut. Dan yang kedua adalah nama Tuhan harus ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Banyak bangsa yang hebat-hebat, termasuk sampai hari ini, negara hebat-hebat banyak. Tetapi kehebatan kerajaan Tuhan itu melebihi kehebatan daripada bangsa dan negara-negara yang ada. Buktinya apa? Semua bangsa-bangsa yang ada di nubuatan ini tumbang semua. Silih berganti tumbang. Hanya kerajaan Tuhan yang tetap. Ketika batu itu datang menghempas kaki dari patung itu, seluruh patung itu akhirnya apa? Hancur, tidak ada bekasnya. Artinya betapa kuatnya, betapa tingginya otoritas Tuhan ketika dia datang untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan kita. Untuk memulihkan apa yang kegagalan dari perintah yang pertama Adam dan Hawa itu dipulihkan nanti ketika kita diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya kira ini pelajaran yang mungkin dianggap susah, yang perlu untuk disatukan pada hari Sabat ini. Ya mungkin juga saudara-saudara ada yang paham, ada yang tidak juga dengan keterangan yang saya berikan. Tapi semoga, karena kita sudah lama jadi orang Advent, pelajaran ini sudah sering diulang-ulang. Tapi semoga ini bukan jadi ketakutan macam-macam, tetapi ini harus kita terima sebagai satu realita iman, bahwa kita berjalan di dalam nubuatan, dan ada fase-fasenya yang akan terjadi. Tapi lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kesiapan kita untuk tetap setia kepada Tuhan di segala situasi dan kondisi dunia yang ada. Jadi memang yang disebutkan hanya 10 jari-jari kaki, simbolisasi dari 10 kerajaan yang muncul di Eropa ya, yang dianggap sebagai daratan pada waktu itu. Dan sebenarnya sejarah memvalidasi 10 kerajaan itu ya, yang saat ini berubah menjadi negara-negara. Yang pertama saya sebutkan tadi beberapa di antaranya, tapi saya akan sebutkan dengan lengkap. Yang pertama suku Alemani ini yang kemudian menjadi Jerman, kemudian suku Franks yang kemudian menjadi Prancis, kemudian Burgundians yang kemudian menjadi Swiss, kemudian Suevi yang kemudian menjadi Portugal, lalu Visigoth yang kemudian sekarang ini menjadi Spanyol, kemudian Lombards atau Lombardi itu adalah Italia sekarang ini, kemudian Anglo-Saxon ya, itu adalah Inggris ya, kita sudah tahu sekarang ini. Kemudian ada 3 kerajaan yang lain yang sudah tidak ditemukan saat ini, yaitu Heruli, Ostrogoth, dan Vandals. Yang ini sangat cocok dengan apa yang dituliskan di dalam nubuatan bahwa kemunculan satu tanduk kecil akan meruntuhkan 3 tanduk yang lain. Dan itu adalah kerajaan yang punah, Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Ini hasil dari mana? Ini tentunya hasil daripada pembelajaran Alkitab yang mencermati akan sejarah dunia ini, kemudian digabungkan dengan nubuatan. Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-34. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit selepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia,
lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga menjadi remuk. Jadi memang batu itu datang menimpa apa? Menimpa kaki, ya. Yang mana kaki itu tentunya ya terdiri dari 10 jari-jari kaki. Nah, di bagian nubuatan yang lain bahwa kemunculan tanduk kecil ini kemudian membuat 3 kerajaan yang lain ini tercabut. Dan itu sejarah memvalidasi. Saya ingin baca satu buku yang ditulis oleh Dr. Mervyn Maxwell. Ini seorang ahli sejarah. Dalam buku yang berjudul God Cares, Kaisar Seno yang beragama Katolik, dia mengatur perjanjian dengan bangsa Ostrogot pada tahun 487 yang mengakibatkan pemusnahan kerajaan Heruli di tahun 493, dan Kaisar Justinian memusnahkan bangsa Vandals di tahun 534 dan menghancurkan kekuasaan Ostrogot di tahun 538. Inilah ketiga tanduk yang tercabut di nubuatan Daniel, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogot. Jadi sejarah memvalidasi hal itu, bahwa ada kemunculan tanduk kecil akan meruntuhkan 3 tanduk yang lain. Sejarah lewat buku Mervyn Maxwell ini memverifikasi itu. Soal tadi harusnya masih 10 waktu batu itu datang, ya bisa juga dipikirkan begitu. Tetapi ada variabel yang lain yang menyatakan bahwa yang 3 ini tercabut. Jadi yang ditimpa kaki, yang saat itu kemudian tinggal 7, tidak lagi 10.